Pernahkah kamu percaya bahwa kerja keras adalah kunci menjadi kaya? Kalau iya, pikirkan ini. Kenapa tukang bangunan yang kerja dari subuh tetap hidup pas-pasan? Kenapa perawat, guru, atau ojek online yang kerja keras tetap hidup dalam hutang? Faktanya, kerja keras saja tidak cukup. Ada satu kebiasaan sederhana yang bisa mengubah segalanya, dan kamu bisa melakukannya. Kenalkan Bob Proctor. Dulu dia punya hutang lebih besar dari penghasilan tahunannya. Tak punya gelar, tak punya pengalaman. Kerjanya membersihkan kantor dan hidup dengan penghasilan kecil. Tapi sekarang dia menghasilkan miliaran rupiah. Bukan karena hoki, tapi karena dia mengubah satu hal. Satu kebiasaan yang mengubah segalanya. Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada orang yang seperti magnet uang, sementara kamu tetap merasa kurang walau kerja keras? Jawabannya bukan di gelar atau jam kerja. Jawabannya ada di frekuensi. Uang adalah energi, dan semua energi punya getaran. Kalau kamu tidak selaras dengan getaran uang, kamu bisa dapat uang, tapi juga bisa cepat kehilangannya, lalu terjebak dalam siklus yang sama. Bob dulu begitu. Sebelum tahun 1961, hutangnya menumpuk, tidurnya tidak tenang, tidak menyelesaikan pendidikan formal atau drop out. Pindah-pindah pekerjaan, hidup dalam arah yang tidak memiliki tujuan jelas. Titik baliknya terjadi ketika ia bertemu dengan seorang mentor bernama Ray Stanford. Ray memberikan Bob sebuah buku kecil yang mengubah hidupnya selamanya. Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill. Ray mengatakan sesuatu yang sederhana namun menghentak. Bob, kamu tidak perlu tahu bagaimana, cukup tanamkan apa yang kamu inginkan dan percayai itu. Sekarang bayangkan seseorang sedang ditanya, dia lebih sering memikirkan apa? Utang atau solusi? Kekurangan atau kelimpahan? Apakah dia lebih fokus membayar seminim mungkin atau berusaha menghasilkan sebanyak mungkin? Mungkin dia akan menjawab, sulit sekali berpikir positif saat hidup sedang titik terendah. Dan itu wajar. Bob Proctor pernah ada di posisi itu. Ia sempat skeptis saat itu. Penghasilannya saat itu hanya sekitar $4.000 per tahun. Memiliki hutang $6.000 lebih. Tidak punya keahlian bisnis atau koneksi. Namun Bob mengikuti saran itu. Ia menulis tujuannya di sebuah kartu lalu membacanya setiap hari. Isinya terdengar mustahil. Ia ingin memiliki $25.000, jumlah yang saat itu belum bisa ia bayangkan apalagi capai. Namun ia tetap membacanya setiap hari. Setiap kalimat di kartu itu seperti menanam benih di pikirannya. Sedikit demi sedikit frekuensinya berubah. Ia mulai menarik orang-orang yang tepat, ide-ide segar, keberanian yang sempat hilang, dan yang paling penting, ia mulai bertindak. Seseorang tidak menarik apa yang ia inginkan, ia menarik apa yang sejalan dengan siapa dirinya, dan diri seseorang dibentuk oleh apa yang ia pikirkan secara konsisten. Sains mendukung hal ini. Fisika kuantum dan ilmu saraf membuktikan bahwa pikiran manusia membentuk medan elektromagnetik nyata. Pengulangan pikiran menciptakan koneksi saraf yang kuat, yang akhirnya mengubah cara seseorang melihat kenyataan. Kartu tujuan itu memaksa otak Bob keluar dari autopilot dan mulai fokus pada kenyataan baru yang ingin ia bangun. Hasilnya nyata. Dalam kurang dari setahun, Bob meningkatkan pendapatan menjadi $100.000 per tahun. Bahkan mencapai lebih dari 1 juta dalam waktu singkat. Membangun perusahaan jasa kebersihan atau cleaning service internasional yang beroperasi di Toronto, Montreal, Cleveland, Atlanta, Boston, dan London. Padahal sebelumnya ia tidak tahu apa-apa tentang bisnis atau pemasaran. Apa yang berubah? Bob berkata berkali-kali, "Saya tidak tahu bagaimana saya menjadi sukses. Saya hanya tahu bahwa saya percaya dulu baru mencari caranya." Itulah awal dari obsesi Bob terhadap pikiran bawah sadar, hukum tarik-menarik, dan kekuatan self-image. Ia menyadari bahwa pendapatannya melonjak bukan karena kerja lebih keras, tapi karena mengubah cara berpikirnya. Sekarang, coba kamu ingat, selama beberapa bulan terakhir, kamu memancarkan frekuensi mental seperti apa? Apakah aku bisa sukses? Atau ini bukan untukku? Semesta tidak merespon kata-kata, ia merespon getaran pikiran.
Inilah sebabnya kebiasaan kecil seperti itu sangat kuat namun sering diabaikan. Karena butuh keberanian untuk berpikir mandiri, menolak larut dalam berita negatif, komentar orang lain, atau ketakutan yang bersumber dari dalam diri. Sejak kecil, kebanyakan orang sudah mendengar keyakinan seperti uang itu kotor, orang kaya itu jahat, atau harus menderita dulu sebelum layak sukses. Keyakinan itu tertanam dalam saat pikiran bawah sadar masih terbuka lebar, terutama sebelum usia 7 tahun. Banyak orang yang kini sudah berusia 30, 40, bahkan 50 tahun masih hidup di bawah bayang-bayang pikiran yang terbentuk saat mereka baru berusia 5 tahun. Paradigma, cara seseorang memandang dunia menentukan segalanya, termasuk produktivitas, kreativitas, manajemen waktu, bahkan penghasilannya. Ada banyak orang yang sudah mengikuti pelatihan, membaca buku, mencoba berubah, tapi jika paradigmanya belum berubah, mereka akan kembali ke pola lama begitu tekanan datang. Bob pernah bertemu seorang wanita dalam sebuah seminar. Ia baru saja memenangkan gugatan hukum dan menerima uang sekitar 400 juta rupiah. Tapi 2 tahun kemudian, uang itu habis, bahkan ia kembali berhutang. Kenapa? Karena meskipun uangnya berubah, pikirannya masih sama, dan pikiran miskin akan terus menciptakan kemiskinan baru. Itu seperti memberikan mobil mewah kepada seseorang yang baru belajar naik sepeda. Ia bukan sengaja menabrak, ia hanya belum siap mengendalikannya. Paradigma bukan hanya menentukan berapa banyak seseorang bisa menghasilkan, tetapi juga menentukan seberapa besar ia merasa layak untuk menerima. Banyak orang menolak peluang besar karena merasa ini terlalu bagus untukku. Padahal itu hanya keyakinan lama yang belum disadari. Bob juga pernah begitu. Saat ia mulai menghasilkan uang dalam jumlah besar, justru muncul rasa tidak nyaman, seolah sedang menunggu kegagalan. Ia merasa semua itu hanya keberuntungan sesaat. Keyakinan lamanya bahwa hidup itu keras dan sukses itu langka membuatnya merasa tidak pantas berada di posisi orang berhasil. Ia bahkan mulai menghancurkan diri sendiri secara perlahan, seperti ingin kembali ke zona nyaman kegagalan. Pernah satu masa, Bob berjudi di klub mewah di London, menghamburkan uang seperti tidak berarti. Baru setelah itu ia sadar dirinya sedang berusaha kembali ke pola lama. Karena keberhasilan menuntut identitas baru, versi diri yang belum pernah ia kenali sebelumnya. Itulah kenapa Bob selalu berkata, jika seseorang ingin mengubah hidupnya, jangan mulai dari pekerjaan baru, kota baru, pasangan baru, atau strategi baru. Mulailah dari dalam, dari paradigma yang mengatur segalanya. Langkah pertama yang dilakukan Bob adalah mengenali pola keyakinan dalam dirinya. Ia mulai bertanya, apakah ia selalu gagal di titik yang sama? Apakah uang ia dapatkan selalu habis? Apakah ia merasa tidak mampu meski kenyataannya ia bisa? Semua itu adalah gejala, dan gejala itu menuju pada keyakinan mendasar yang selama ini mendikte pikirannya. Setelah menyadarinya, Bob mulai mengganti keyakinan lama itu secara sadar. Prosesnya tidak mudah, ia butuh waktu bertahun-tahun, penuh pengulangan dan ketekunan. Tapi setelah tahu bahwa akar masalahnya ada di dalam paradigma, ia tidak pernah menyerah. Perubahan tidak selalu langsung terasa. Di awal, Bob bahkan sempat berpikir tak ada yang berubah. Tapi ia percaya perubahan sedang terjadi di dalam dirinya. Sebab jika akar berubah, maka buahnya pun pasti berubah. Hari ini, ia ingin setiap orang memilih untuk berubah. Bukan saat semuanya runtuh. Bukan saat rasa sakit sudah tak tertahankan. Tapi sekarang. Dunia tidak membatasi siapapun. Yang membatasi adalah keyakinan lama yang diwariskan tanpa disadari. Setiap orang lahir dengan potensi tak terbatas, tapi berjalan di atas program lama yang tertanam sejak kecil. Hanya diri sendirilah yang bisa menghapus dan mengganti program itu. Lalu pilihannya, tetap hidup menurut pola lama atau mulai menciptakan kehidupan yang luar biasa dan layak untuk dijalani. Setelah lebih dari 60 tahun mendalami pengembangan diri, Bob menemukan satu pelajaran yang sangat penting, yaitu manusia menjadi seperti apa yang ia pikirkan terus-menerus. Bukan sekedar keinginan sesaat, tapi isi pikiran sehari-hari yang membentuk kenyataan.
Apa yang seseorang beri makan lewat pikirannya, itulah yang jadi hidupnya. Ini bukan motivasi kosong, ini hukum alam. Itulah sebabnya seorang mentor menyuruh Bob menuliskan tujuannya di sebuah kartu dan membacanya setiap hari. Bagi banyak orang, itu mungkin terdengar seperti hal sepele, tapi justru karena terlihat sepele, banyak orang mengabaikannya. Padahal kekuatan sesungguhnya terletak pada kebiasaan memfokuskan pikiran. Kartu itu bukan sekedar kertas, itu alat untuk melatih otak membentuk jalur-jalur baru yang perlahan mengubah keputusan, tindakan, dan arah hidup seseorang. Saat fokusnya berubah, Bob mulai melihat peluang, orang, dan situasi yang dulu tidak pernah ia sadari. Semua itu mengarahkannya ke tujuan. Ini bukan sulap, tapi sains dan getaran. Otak manusia punya sistem penyaringan disebut Reticular Activating System atau RAS yang hanya memunculkan apa yang ditanamkan secara konsisten. Dan Bob membuktikannya. Saat pikirannya berubah, hidupnya pun ikut berubah. Jika seseorang mulai dengan rasa takut dan fokus pada kekurangan, otaknya akan secara otomatis mencari masalah. Sebaliknya, ketika ia mulai dengan tujuan yang jelas dan pikiran positif, solusi akan datang dengan sendirinya. Segalanya mulai berubah saat seseorang menuliskan dengan jelas apa yang benar-benar ia inginkan, bukan yang realistis, tapi yang benar-benar ia dambakan dari hati. Tulisan itu harus bebas dari rasa takut dan keraguan palsu, dan yang terpenting, dibaca setiap hari berulang-ulang seolah itu sudah nyata. Jika ingin menambah penghasilan, tuliskanlah saya ingin menghasilkan berapa puluh juta atau berapa ratus juta per bulan. Jika ingin bebas hutang, saya berkomitmen untuk hidup bebas hutang. Jika ingin rumah atau mobil impian, gambarkan detailnya hingga terasa nyata. Impian tidak boleh hanya berada di awang-awang, ia harus diwujudkan lewat pikiran dan tindakan, karena pengulangan membentuk identitas. Bob pernah bertemu seorang pria dari keluarga disfungsional yang selalu dibilangin bahwa ia akan gagal seperti ayahnya. Di usia 35 tahun, ia hidup dengan upah minimum dan perasaan malu terhadap dirinya sendiri. Bob hanya berbicara sekali dengannya. Ia memberikan selembar kertas kosong dan memintanya menuliskan apa yang paling diinginkan. Dengan ragu, pria itu menulis, "Saya ingin menghasilkan sekian juta per bulan." Itu terasa seperti mimpi gila baginya. Namun, ia membacanya setiap hari, dan dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia membuka bisnis sendiri. Kini ia telah mencapai angka itu, bahkan lebih, dan yang terpenting, ia percaya dirinya layak. Tapi itu hanya berhasil jika fokus tetap dijaga. Banyak orang menulis impiannya lalu melupakannya. Mereka berhenti terlalu cepat. Itu berarti menanam benih lalu mencabutnya sebelum tumbuh. Perubahan besar selalu dimulai dari dalam. Pikiran membentuk kebiasaan, dan kebiasaan membentuk identitas. Bahkan secari kertas kecil bisa jadi pemicu transformasi hidup. Jadi, mengapa terus hidup seolah tidak punya pilihan? Mengapa menunggu dunia berubah, padahal yang perlu berubah justru ada di dalam diri kita sendiri? Ada garis jelas antara mereka yang hidup dalam kelimpahan dan yang hidup dalam kekurangan. Bukan karena keberuntungan atau latar belakang, tapi karena pola pikir. Cara seseorang melihat dirinya, dunia, dan rasa pantas terhadap kebaikan hidup. Itulah fondasi tak terlihat dari hasil nyata. Bila fondasi mental rapuh, maka sebesar apapun pencapaian, semua bisa runtuh. Tragedi terbesar dalam hidup adalah banyak orang hidup dengan keyakinan yang tidak mereka pilih sendiri. Kalimat-kalimat seperti, "Saya tidak dilahirkan untuk sukses," atau "Tidak semua orang bisa berhasil," sudah tertanam sejak kecil. Dan pikiran akan mengikuti kata-kata yang terus diulang. Dunia luar hanyalah cerminan dari dunia batin. Jika di dalam penuh keraguan dan luka, maka pekerjaan, hubungan, dan keuangan pun akan merefleksikannya. Bahkan jika seseorang pindah kota, ganti lingkungan, atau pekerjaan, bila pikirannya tidak berubah, hasilnya akan tetap sama. Citra diri adalah termostat kehidupan. Ia menentukan batas atas pencapaian seseorang. Inilah sebabnya banyak pemenang lotre atau atlet sukses kehilangan segalanya. Mike Tyson adalah contoh klasik. Sepanjang karirnya ia menghasilkan ratusan juta dolar sebagai petinju, tapi akhirnya kehilangan semuanya.
Bukan karena ia bodoh, tapi karena pola pikirannya masih terjebak di masa lalu yang penuh luka, kekurangan, dan trauma. Rekening banknya membengkak, tapi pikirannya tetap sempit dan tertanam dalam bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Sebaliknya, Oprah Winfrey, ia datang dari nol, mengalami pelecehan, diskriminasi, dan kemiskinan ekstrim. Tapi Oprah memilih untuk tidak membiarkan itu mendefinisikan dirinya. Ia memupuk pola pikir ketangguhan, kelimpahan, dan dampak positif. Dan dunia meresponnya, karena dunia memang selalu merespons. Inilah pelajaran penting yang Bob pelajari sepanjang hidupnya. 95% kesuksesan berasal dari pola pikir, hanya 5% dari strategi. Tanpa pola pikir yang benar, seseorang akan sabotase dirinya sendiri. Ia akan menunda, teralihkan, menyerah di rintangan pertama, dan percaya bahwa impiannya bukan untuknya. Padahal sebenarnya, ia hanya belum merasa layak. Kesadaran ini seringkali menyakitkan. Banyak yang menangis ketika menyadarinya bahwa hidup mereka jauh dari potensi sejatinya, bukan karena malas, tapi karena arah batin dan fondasi mental yang belum kuat. Namun saat kesadaran itu muncul, segalanya bisa berubah. Sebenarnya seseorang tidak pernah jauh dari kesuksesan. Ia hanya terjebak dalam versi diri yang bukan jati dirinya. Dunia tidak harus berubah dulu. Cara pandang terhadap dunia itulah yang harus diubah. Inilah inti dari segalanya. Realitas terbentuk dari cara seseorang melihat hidup. Ubah cara pandangmu, maka hidupmu akan ikut berubah. Dan jika kata-kata ini terasa masuk akal, menyentuh sesuatu dalam dirimu, itu tandanya kamu sudah siap. Perjalanan ini bukan soal lompatan besar, tapi satu langkah kecil yang dilakukan konsisten setiap hari. Setiap pikiran sadar dan tindakan positif yang kamu ambil hari ini adalah benih bagi masa depanmu. Versi terbaik dari dirimu sedang tumbuh karena kamu sudah memberikannya izin. Percayalah pada dirimu sendiri, tetap terbuka pada perubahan, dan sambut semua kebaikan yang akan datang dalam hidup kamu. Saya, Teddy Wong MSI, motivasi, solusi, dan inspirasi.